Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah Lestari, NPM 2003090006 dari jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sistem dan ekologi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu teori sistem dan ekologi. Teori sistem dan ekologi merupakan metode yang digunakan oleh pekerja sosial untuk menganalisis masalah klien dalam berfungsi sosialnya. Teori sistem dan ekologi atau yang disebut juga dengan PI merupakan alat yang digunakan dalam bidang kemanusiaan oleh psikiater maupun psikologi. Namun, untuk pekerja sosial, PI merupakan alat khusus yang digunakan untuk membantu masalah klien dari pekerjaan sosial. Ada 4 struktur manusia dalam PI, yaitu 1. Dengan mengidentifikasi dan menguraikan masalah klien dalam berfungsi sosialnya, yang biasanya mencakup jenis masalahnya. Yang kedua, dengan melakukan dialog terhadap klien tentang bagaimana masalah terjadi dan sudah berapa lama. Yang ketiga, dengan mengetahui masalah jiwa klien, seperti memeriksa kondisi psikologis klien, apakah ada tanda-tanda traumatik atau tidak. Yang keempat, dengan mengajak klien untuk mengecek kesehatan fisik yang terjadi jika ada, untuk lebih memastikan klien dalam keadaan baik dan stabil selama proses terapi. Dalam contoh kasus kita kali ini adalah kekerasan seksual yang dialami anak usia 5 dan 7 tahun oleh keluarganya sendiri di Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini terjadi di rumah korban sendiri yang dilakukan oleh kakek, paman, dan tetangganya. Awalnya, tindakan keji ini hanya dilakukan oleh sang kakek saat ditugaskan untuk menjaga kedua anak tersebut saat orang tuanya sedang pergi bekerja. Namun, karena tindakannya yang diketahui oleh sang paman dan tetangga, bukannya melindungi keponakannya, dia malah melakukan hal yang sama secara bergilir. Kejadian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan. Kemudian, untuk faktor yang kedua, yaitu bagaimana masalah dapat terjadi. Masalah ini disebabkan karena korban hanya tinggal di rumah bersama sang kakek saat kedua orang tuanya pergi bekerja. Pelaku melancarkan aksinya kepada kedua cucunya karena tidak ada orang. Namun, tindakan pelaku diketahui oleh paman dan tetangga korban. Bukannya melindungi korban, mereka malah ikut menggilir korban secara bergantian. Kemudian, dari faktor ketiga yaitu masalah jiwa klien. Dalam kasus ini, korban mengalami ketakutan untuk bertemu dengan orang lain. Dia merasa terancam karena trauma psikis yang dialaminya. Korban jadi lebih sering melamun. Dan untuk faktor yang keempat yaitu masalah kesehatan fisik klien. Dalam kasus ini, fisik klien tidak ada yang mengkhawatirkan, cuma area kewanitaannya mengalami memar kemerahan karena ada gesekan dari tangan pelaku.